Di laboratorium PT Bio Farma Bandung inilah harapan diletakkan. Sudah 4 bulan terakhir, perusahaan plat merah ini fokus mengembangkan vaksin COVID-19 dengan menggandeng Sinovac Biotech dari Tiongkok. Itu kita ada dua skenario, Mas. Dalam pertama adalah pengembangan vaksin yang merah putih. Itu adalah vaksin yang kita kembangkan khusus di Indonesia yang di-lead oleh lembaga Eijkman atau konsorsium nasional. Tapi ini masih memerlukan waktu. Maka kita Bio Farma yang ditunjuk atau ditugaskan untuk mengadakan vaksin ini, kita mencari alternatif bagaimana agar kita mendapatkan akses terhadap vaksin lebih cepat. Kita mendapatkan partner dengan Sinovac karena dia yang paling duluan untuk melewati fase 2. Kemudian yang kedua, kenapa kita pilih Sinovac? Kualitas produknya itu vaksin yang lain ya, itu sudah prekualifikasi WHO, artinya sudah diakui oleh Badan Dunia. Untuk melakukan uji klinis vaksin produksi Sinovac, Bio Farma bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran Bandung. Uji klinis vaksin Sinovac yang dilakukan di negeri kita merupakan uji klinis 3. Tujuannya untuk menegaskan atau mengonfirmasi hasil uji klinis tahap 1 dan tahap 2 yang telah dilaksanakan pada bulan Mei lalu. Uji klinis vaksin Sinovac di negeri kita merupakan bagian dari uji klinis Sinovac yang juga digelar di Brasil, Turki, Chile, dan Bangladesh. Pada manusia pada fase 1 itu diuji banyak 147 orang. Itu di Wuhan. Nah, itu ternyata juga itu keadaannya aman. Lanjut fase 2 yang lebih banyak lagi. Ya jumlahnya kurang lebih itu ada 400 lebih orangnya ya, 400. Itu ternyata juga bagus hasilnya. Bukan saja di Indonesia, tapi kalau fase 3 itu harus multi center. Dan yang ada itu adalah di Brazil, kemudian di Turki, kemudian di Amerika Latin. Mereka selesainya itu bulan November. Ya, kalau kita selesainya bulan Maret, tapi interim reportnya itu bulan Januari. Sejak Agustus lalu ada 1.620 relawan yang terlibat dalam uji klinis vaksin Sinovac. Satu di antaranya adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dengan cara itu, orang nomor 1 Jawa Barat ini hendak meyakinkan publik bahwa pemerintah serius mencari vaksin penangkal COVID-19. Ada pula Panji Fortuna Hadi Sumarto, seorang epidemiolog di Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Saat ini usia Panji 47 tahun. Usianya ini masuk kategori kelompok sasaran pemberian vaksin COVID-19 yang ditetapkan pemerintah, yaitu rentang usia 18 hingga 59 tahun. Motivasi utama saya itu sebenarnya mungkin lebih harapan mendapatkan vaksinnya kali ya. Keluarga sih biasa-biasa aja kayaknya, tidak ada keberatan, tidak ada kekhawatiran apa-apa. Pada 2 November lalu, Panji mendapat suntikan kedua di Puskesmas Garuda, Bandung, Jawa Barat. Jadi saya ikut gelombang yang terakhir di Puskesmas Garuda itu enrollment-nya minggu kedua bulan Oktober. Jadi kunjungan pertama saya diperiksa di swab ya, dipastikan dulu saya tidak sakit, kemudian diperiksa darah, kemudian kunjungan kedua baru saya mendapatkan suntikan pertama. Jadi 2 minggu setelah suntikan yang pertama, saya datang lagi untuk mendapatkan suntikan yang kedua. Setelah penyuntikan kedua, kondisi Panji masih akan dipantau oleh tim penguji vaksin. Nanti ada beberapa kunjungan lagi untuk follow up. Jadi kita relawan itu dibeli kartu dan diberi lembar informasi. Di sana jadwalnya cukup detail, kapan dilakukan apa begitu. Profesor Kusnandi yang juga merupakan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran menjelaskan, dalam proses uji klinis fase 3, relawan vaksin menerima 2 kali suntikan. Sama yang udah disuntik 1.620 yang pertama dan udah 1.540 yang kedua, ya sampai sekarang itu tidak ada kejadian yang mengkhawatirkan. Jika uji klinis kelar dan vaksin terbukti manjur dan efektif, kapan vaksin itu dapat disuntikan ke masyarakat?
diperkirakan Januari itu baru kita mendapatkan EUA atau Emergency Use Authorization, itu bulan Januari. Kemudian kita akan melakukan produksi massal di Bio Farma kemungkinan antara Januari Februari itu, Mas. Jadi kemungkinan bisa digunakan ke masyarakat itu sekitar Februari atau Maret. Menurut Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto, pengadaan vaksin Sinovac akan dilakukan secara bertahap. Dari Sinovac ini ada dalam bentuk jadi, nah itu jumlahnya sekitar 3 juta dan itu akan masuk bertahap. Kemudian juga ada yang dalam bentuk bahan baku yang akan diproduksi di Bio Farma, bahwa ini akan bisa dimulai saat Badan POM sudah mengeluarkan Emergency Use Authorization-nya. Keseriusan pemerintah mendapatkan vaksin penangkal corona ditegaskan Presiden Joko Widodo saat menandatangani peraturan Presiden 5 Oktober lalu. Belait ini mengatur tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID-19. Rencananya, pemberian vaksin didasarkan pada kelompok prioritas yang rentan terinfeksi virus corona, serta kelompok yang memiliki fungsi penting dalam pelayanan publik dan peran-peran strategis lainnya. Apa kata mereka yang masuk dalam kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19? Jangan terlalu terburu-buru, tetap safety dan keamanan vaksin harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada baik tenaga kesehatan maupun masyarakat. Bahagia banget kalau memang pemerintah sudah ada vaksin yang bisa untuk mengantisipasi pandemi COVID-19. Tentunya kita berharap bahwa vaksin yang diberikan nanti vaksin yang benar-benar sudah teruji, sudah aman, sehat, dan layak pakai. Vaksinasi yang nantinya disuntikkan pada kelompok prioritas seperti Nanda, Narito, dan Andriansyah tidak hanya bertujuan untuk melindungi diri mereka sendiri, tapi juga untuk melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Menurut epidemiolog Universitas Erlangga, Windu Purnomo, vaksin COVID-19 bisa dikatakan efektif jika mencapai syarat herd immunity. Herd immunity atau kekebalan kelompok bertujuan mencegah manusia mengalami atau menyebarkan penyakit menular. Caranya dengan imunitas alami atau bisa juga dengan cara vaksinasi seperti yang sedang diupayakan untuk menekan penyebaran virus corona. Maka vaksin itu harus baru dia efektif di dalam pengendalian pandemi atau wabah kalau vaksin itu sudah diberikan minimum pada 70% dari populasi. 360 juta dosis itu ya yang diberikan pada 180 juta orang di Indonesia itu selesai mungkin minimal 1,5 tahun. Perhatikan kurva kasus harian COVID-19 sejak Maret ini. Di awal November, kurvanya telah menunjukkan penurunan. Hingga 2 November, total kasus positif mencapai 415 ribuan. Selain menjalankan protokol kesehatan yang ketat, dengan cara apa perang terhadap corona ini dapat dimenangkan? Seperti sejumlah negara, pemerintah Indonesia juga berharap vaksin yang berkhasiat dan aman dapat segera diproduksi dan disuntikkan kepada penduduk kita. Sempat ada optimisme bahwa vaksin corona akan tiba di negeri kita dan disuntikkan pada bulan November dan Desember tahun ini. Jumlahnya 30 juta dosis untuk bulan November saja. Ini juga dipaparkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang sempat menerima penugasan khusus dari Presiden Joko Widodo untuk menangani COVID-19 di beberapa provinsi. Anda tanya pribadi saya ya, jangan tanya di keputusan negara ya. Saya berupaya supaya semaksimal mungkin paling lambat minggu kedua November. Kalau bisa sih minggu pertama November. Sudah paling tapi itu, kalau Bang? saya bisa minggu 2 November kita sudah mulai vaksin. 30 juta vaksin dimaksud akan didatangkan langsung dari 3 perusahaan Tiongkok, yaitu Sinovac Biotech, CanSino Biological, dan Sinopharm. Dan tahun ini diharapkan 30 juta, di mana itu berasal dari salah satu CanSino, Sinovac,
kemudian juga Sinopharm dan AstraZeneca. AstraZeneca ini sudah ada komitmen 100 juta dan 50 juta sekarang sedang berangkat Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, Menteri BUMN untuk mempersiapkan 50 juta yang diorder pertama dan dibayar. Kemudian yang berikut berbasis kepada Bio Farma yang mengadakan, dan ini diperkirakan untuk 160 juta dan ini tahapannya mungkin bisa bertahap sampai dengan tahun 2022. Pada pertengahan Oktober lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengklaim telah mengamankan vaksin COVID-19 dari AstraZeneca. Perusahaan farmasi yang berkongsi dengan Oxford University itu menyampaikan komitmen mereka saat Retno dan Menteri BUMN Erick Thohir bertemu AstraZeneca di London, Inggris. Indonesia telah menyampaikan permintaan penyediaan vaksin sebesar 100 juta untuk tahun 2021. Pihak AstraZeneca menyambut baik permintaan tersebut. Pengiriman pertama diharapkan dapat dilakukan pada semester pertama tahun 2021. Namun, sepekan kemudian, Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang saat itu dijabat oleh Ahmad Yuryanto menyebut Indonesia batal membeli vaksin dari AstraZeneca. Tapi pernyataan Ahmad Yuryanto ini dibantah oleh Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan PEN, Erlangga Hartarto. Berita tersebut tidak sepenuhnya benar karena kita belum diputuskan dan AstraZeneca itu menjadi salah satu kandidat yang karena penelitiannya di Risum di negara lain dan AstraZeneca adalah salah satu yang relatif harganya mendekati harga publik dan bisa meyakinkan volumenya besar. Vaksin memang super penting. Demikian juga komitmen dari perusahaan farmasi yang memproduksinya. Tapi Presiden Joko Widodo mewanti-wanti anggota kabinetnya agar tidak terburu-buru dalam pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19. Hati-hati, jangan sampai kita tergesa-gesa, jangan timbul persepsi bahwa pemerintah itu tergesa-gesa, terburu-buru, tanpa mengikuti koridor-koridor ilmiah yang ada. Memang kita ingin langkah gerak cepat, tetapi penuh dengan perencanaan yang matang dan persiapan yang matang. Dalam skenario pengadaan vaksin corona, pemerintah menyiapkan 3 langkah. Pertama, memproduksi vaksin sendiri dengan tulang punggung Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Yang disiapkan adalah vaksin merah putih. Kedua, pengadaan vaksin lewat kerjasama Bio Farma dan Sinovac. Dan ketiga, pengadaan dengan cara mengimpor langsung dari 3 perusahaan di Tiongkok dan Inggris. Dari pintu apapun vaksin itu didatangkan, yang penting vaksin tadi harus aman dan terbukti efektif. Jadi perkembangan terkini kandidat vaksin Sinovac ini sedang menjalani uji klinis fase 3 di Bandung, Jawa Barat, dan ini kerjasama dengan Bio Farma. Kemudian ada Sinopharm. Sinopharm ini juga uji klinis fase 3, dan ini kerjasamanya Kimia Farma dengan G42 di United Emirat Arab. Kemudian juga ada AstraZeneca, ini juga sedang uji klinis fase 3. Kemudian ada CanSino juga sedang melakukan uji klinis fase 3 di Pakistan. Kemudian ada Genexin, ini juga sedang uji klinis fase 1 dan fase 2A di Korea dengan jumlah subjek tertentu, dan ini kerjasamanya dengan Kalbe Farma. Jika benar di bulan November ini sudah ada vaksin masuk dan akan dilakukan vaksinasi ke masyarakat, mestinya peta jalan atau roadmap pemberian vaksin yang diminta Presiden telah rampung. Jadi kalau roadmap pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini sedang disusun oleh Kementerian Kesehatan dan melibatkan lintas kementerian lembaga dengan tahapan pemberian vaksin yang secara garis besar tentunya mempertimbangkan pentahapan prioritas sesuai dengan ketersediaan vaksin yang datang, kemudian penduduk serta wilayah yang berisiko, tahapan pemakaiannya dan indeks pemakaian. Tentunya itu bagian dari
roadmap pelaksanaan. Senada dengan Presiden, epidemiolog Universitas Erlangga Windu Purnomo menegaskan pengadaan dan pendistribusian vaksin tidak boleh gegabah. Jadi apakah ini terburu-buru atau tidak, itu soal persepsi. Kan dalam ratas 26 Oktober, beliau mengatakan jangan terburu-buru, ya. Jadi artinya harus hati-hati. Nah, tentu pernyataan yang terakhir itu yang tepat. Karena bagaimana juga vaksin itu kan punya efikasi, ya, tapi juga punya kemungkinan adverse events, ya. Jadi artinya kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, ya, yang mungkin bisa terjadi. Windu mengingatkan, vaksinasi harus dikembalikan kepada tujuan pokoknya, yaitu melindungi keselamatan rakyat. Tujuan dari imunisasi adalah melindungi rakyat, ya, dari penyakit yang ujungnya bisa ke kematian. Itu prinsipnya, karena rakyat mempunyai hak untuk sehat. Meski belum ada kejelasan kapan vaksinasi COVID-19 bisa dilakukan, beberapa daerah telah bersiap dengan melakukan simulasi pemberian vaksin COVID-19. 22 Oktober lalu misalnya, pemerintah Kota Depok menggelar simulasi prosedur vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Tapos. Sebelumnya, pada 4 Oktober, pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat juga melakukan simulasi vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Tanah Saren. Homo sapiens atau bangsa manusia belum menang perang melawan COVID-19. Sebaliknya, virus ganas ini telah menginfeksi lebih dari 47 juta orang di seluruh dunia. Setidaknya 8 negara di benua Eropa kembali menerapkan lockdown, menyusul meningkatnya kasus positif harian di benua biru itu. Dan Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengingatkan, Eropa kembali menjadi epicentrum pandemi. Sekarang, pandemi gelombang kedua menghantui Eropa. Hingga bulan ke-11 ini, tidak ada satu negara pun di kolong langit ini yang menemukan vaksin yang terbukti manjur untuk menangkal corona. Tidak terkecuali Amerika Serikat, Inggris, atau Tiongkok, tempat asal virus ini pertama kali mencuat. Perkembangan yang terjadi di belahan bumi lain menentukan apa yang akan terjadi di negeri kita. Menyangkut vaksin, kita berharap betul dengan PT Bio Farma yang menggandeng Sinovac Biotech. Jika Emergency Use Authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM bisa segera dikantongi, vaksin produksi Sinovac dapat didistribusikan Maret mendatang. Pada saat sekarang, pemerintah sedang menyiapkan 2 skema. Satu adalah yang gratis, dan juga ada vaksin yang mandiri atau membayar untuk vaksin tersebut. Sampai sekarang belum ada penentuan harga yang definitif, karena memang kita sedang memastikan akses dari vaksin tersebut untuk Indonesia, betul-betul bisa sampai di Indonesia. Yang kedua adalah memastikan akses untuk anggota masyarakat untuk bisa mendapatkan vaksin secara bertahap tersebut. Ini estimasi kita, itu sekarang per dosisnya itu di harga 200.000, Mas, per dosisnya. Nah, karena ini adalah 2 dosis, artinya per orang memerlukan 2 kali suntikan, maka itu per orangnya kemungkinan jatuhnya di Rp400.000. Ya, tapi ini masih dinamis. Bio Farma menyatakan vaksin Sinovac yang sedang diuji ditargetkan sanggup memberikan kekebalan terhadap virus corona, setidaknya hingga 2 tahun. Dari sisi saintifik bisa dipastikan bahwa ini minimal 6 bulan bisa memberikan kekebalan. Tapi target kita mudah-mudahan bisa 1 sampai 2 tahun untuk kekebalannya. Apakah itu artinya vaksin ini akan diberikan setiap 2 tahun sekali? Jadi vaksin Sinovac ini adalah vaksin yang virusnya dimatikan. Kerugian daripada vaksin yang dimatikan itu dia kurang imunogenesitas, jadi kurang ya. Jadi minimal disuntiknya harus 2 kali. Nah, makanya nanti itu kan kita kan 2 minggu setelah suntikan kedua, kemudian 3 bulan setelah suntikan kedua, 6 bulan setelah suntikan kedua, itu kan diambil darahnya. Itu dilihat kadarnya. Kalau seandainya nanti setelah 6 bulan kadarnya rendah, barangkali kita perlu suntikan ketiga, barangkali. Gitu loh. Ya, itu makanya itu ada uji klinis. Kita belum tahu.
seberapa lama ya tahannya. Pemerintah memastikan bakal mengutamakan keamanan vaksin sebelum vaksin itu disuntikkan ke masyarakat. Kalau hasilnya memang aman dan efektif, maka dalam rangka percepatan Badan POM bisa mengeluarkan izin dalam kondisi emergency yang disebut emergency use authorization. Dan kalau memang hasilnya itu sudah aman dan diberikan emergency use of authorizations, tentunya itu akan vaksin itu akan aman. Menyangkut vaksin ada dua kutub pendapat. Kutub pertama adalah kalangan yang meyakini bahwa penemuan vaksin yang aman dan manjur bakal mengakhiri perang melawan corona. Game is over. Kutub kedua menyatakan vaksin bukan satu-satunya cara untuk menang perang. Bahkan ketika vaksin telah ditemukan, bukan berarti pandemi langsung bakal berakhir. Banyak wabah maupun pandemi ya yang bisa dikendalikan tanpa vaksin. Ya, banyak gitu loh. Jadi vaksin bukan satu-satunya cara ya. Jadi artinya yang terpenting justru kalau kita mau melakukan pengendalian ya, pengendalian dari sebuah wabah ya, penyakit menular, itu adalah case finding. Case finding itu artinya penemuan kasus. Kalau kita tidak berhasil menemukan kasus ini, siapa yang positif ya dan seterusnya, kita tidak akan bisa mengendalikan wabah ini. Kenapa? Penularan terus terjadi di bawah permukaan. Negeri kita setidaknya membutuhkan 360 juta dosis vaksin untuk mencapai herd immunity. Fungsi kita juga bertahap. Tadi yang saya sebutkan 260 juta dosis itu kan dalam 1 tahun. Artinya untuk mendapatkan semua orang vaksin ini tentunya butuh waktu. Nah, di rentang waktu ini maka tetap menjaga protokol kesehatan itu menjadi wajib ya. Meskipun nanti sudah mendapat vaksin, itu tetap harus dijaga. Kita sama 8 bulan itu baru kurang lebih 4 bulan terakhir ini ya. Kita yang memasifkan jumlah testing maupun tracing. Satu lagi yang ada di masyarakat yaitu 3M. Dan 3M di masyarakat itu baru akhir-akhir ini loh. Sekarang pun itu juga sudah banyak yang juga kembali lagi seperti semula. Ya, banyak kabupaten kota tertentu yang sangat rendah di kedisiplinannya.